Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan baik di dalam perlindungan Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan diri, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Allah Tuhan kami, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sore hari ini, sebagai umat Tuhan, kami kembali bersatu hati. Dari rumah kami masing-masing, kami beribadah bersama dalam kebaktian rumah tangga. Terima kasih atas setiap penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan selama kami menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Kini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dan keberadaan kami sore hari ini. Kiranya kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian yang kami naikkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan isi firman Tuhan di dalam Alkitab kita, terlebih dahulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Sang Firman yang hidup, kembali kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan ini, kami sebagai umat Tuhan semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Kami dapat semakin menjalani kehidupan kami dengan penuh pengharapan dan juga penuh semangat agar hidup kami semakin baik. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan pembacaan Alkitab dan perenungan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya dari rumah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan juga memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sore hari ini dalam perenungan kita di dalam kebaktian rumah tangga, kita kembali diajak untuk merenungkan dan merefleksikan tentang kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kita tahu salah satu bagian dari kehidupan ini yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak, yaitu penderitaan. Penderitaan bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk penganiayaan, penolakan, kegagalan, kesusahan, bencana, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Petrus dalam suratnya begitu banyak berbicara tentang penderitaan. Karena memang jemaat yang menjadi tujuan surat ini mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, dalam teks kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui tulisan Rasul Petrus, secara tidak langsung kita dapat menemukan ada dua jenis penderitaan yang disinggung oleh Petrus. Yang pertama, penderitaan sebagai hukuman. Tentu hukuman atas dosa-dosa manusia. Nah, jenis yang pertama ini ditekankan dalam ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, artinya Bapak, Ibu, Saudara, ada orang-orang yang akhirnya menderita atau mengalami penderitaan memang karena akibat dari perbuatannya yang tidak baik, akibat dari dosanya, akibat dari perbuatan jahatnya. Nah, lalu kemudian yang kedua, penderitaan karena statusnya sebagai orang percaya. Penderitaan yang bukan karena hukuman. Penderitaan yang dialami
karena memang keberadaan dirinya sebagai orang percaya. Nah, jenis yang ini, saudara-saudara, ditekankan lebih dalam beberapa frasa yang dipakai oleh Rasul Petrus dalam perikop ini. Misalnya, ayat ke-12 dikatakan sebagai ujian. Ayat 14 dikatakan dinista karena nama Kristus. Di ayat ke-16 dikatakan menderita sebagai orang Kristen. Ayat 19 menderita karena kehendak Allah. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, artinya ada kalanya kita menderita bukan karena akibat dosa kita, bukan karena hukuman, tetapi karena konsekuensi dari komitmen kita, komitmen iman kita, komitmen hidup kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, namun demikian, apapun jenis penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan dan kita jalani, tentu itu semua punya tujuan. Kalau penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman, yang disebabkan atas dosa, tentu tujuannya satu, pertobatan, perbaikan diri, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Penderitaan yang bukan karena hukuman juga punya tujuan. Apa itu? Yaitu tujuannya untuk memurnikan iman dan juga sebagai sarana untuk membawa kita kepada kemuliaan sorgawi. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus di dalam suratnya kepada umat Tuhan pada saat itu mengatakan terhadap berbagai penderitaan yang ada dalam kehidupan kita ini, kita diminta untuk apa? Yang pertama dalam ayat 13 dikatakan bersukacitalah. Yang kedua dikatakan dalam ayat 14 berbahagialah. Dalam ayat 16 jangan malu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berkata atau kita seringkali mendengar perkataan supaya kita bisa hidup berbahagia, supaya kita bisa meraih kebahagiaan itu, kita sebisa mungkin menghindari penderitaan. Nah, barangkali saudara-saudaraku, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita bisa memperlengkapi cara pandang itu. Kita bisa menyempurnakan cara pandang itu. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita juga bisa meraih dan merasakan kebahagiaan di dalam penderitaan. Dan itu yang hendak ditekankan dan dikemukakan oleh Rasul Petrus. Supaya jemaat Tuhan yang menjadi penerima surat ini, pembaca, pendengar surat ini, bisa merasakan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Apapun penyebab penderitaan itu, apapun jenis penderitaannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa penderitaan bukanlah hambatan bagi pertumbuhan iman kita. Tapi justru sebaliknya, penderitaan adalah jalan untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak penderitaan yang muncul, yang dirasakan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Banyak orang merasakan penderitaan dengan berbagai macam bentuk, langsung atau tidak langsung. Penderitaan yang kecil atau penderitaan yang cukup besar. Bapak Ibu Saudara, tapi di saat yang sama, kondisi seperti ini, kondisi di tengah-tengah penderitaan karena pandemi, karena wabah, harus membuat iman kita semakin bertambah dan bertumbuh. Bahkan iman kita semakin nyata nampak dalam perbuatan nyata kita, dalam tindakan-tindakan konkret iman kita. Penderitaan tidak akan menjadi penghalang atau penghambat untuk pertumbuhan iman kita. Kondisi sulit seperti ini justru membuat kita bisa terus bertumbuh dalam iman, terus berakar di dalam Kristus. Karena penderitaan sebagai orang Kristen akan membawa kita kepada kemuliaan sorgawi. Semoga memang benar demikian adanya dan bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga iman kita bisa terus bertumbuh di dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kembali kami datang
di dalam doa kami ya Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan kami sebagai orang Kristen, orang yang beriman kepada Kristus, yang tidak akan lepas dari bermacam-macam penderitaan. Tapi kami tahu dan kami percaya, melalui penderitaan itu iman kami dapat terus bertumbuh. Kami dapat terus mengalami pertumbuhan spiritual, karena Tuhan senantiasa menggunakan cara-cara yang luar biasa juga untuk membentuk hidup kami sehingga mampu menjadi umat yang lebih baik. Di dalam kesadaran itu Tuhan, kami mau berdoa, menaikkan permohonan kami kepadamu. Kiranya kekuatan yang berasal dari Tuhan menjadi sumber kekuatan kami dalam menghadapi berbagai macam penderitaan yang ada, di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan kehidupan yang ada. Kami tahu kami tidak bisa menjalani segala sesuatunya sendiri. Kami tahu hanya Engkau sajalah sahabat kami, teman kami yang setia, Allah kami yang berkuasa. Maka kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam masa-masa yang sulit, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk yang lain. Kiranya mereka tetap Tuhan kuatkan dan tetap Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap dapat berpengharapan dan menaruh hidup mereka kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus melawat mereka dan Engkau terus menyertai, memberkati seluruh proses pengobatan dan juga perawatan yang mereka jalani. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kembali. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kehidupan gereja kami, persekutuan kami di GKP Sukabumi. Kiranya kami bisa terus menjadi gereja yang bertumbuh dan terus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi gereja bagi sesama. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Kami mau berdoa bagi keberlangsungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang tahun ini pada tanggal 25 kemarin genap berusia 70 tahun. Kiranya keberadaan PGI di tengah-tengah kehidupan bangsa ini memberikan kiprah yang positif dan juga terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pimpinan PGI dan juga gereja-gereja yang menjadi anggota PGI. Biarlah mereka semua dapat saling bersinergi, bukan untuk menunjukkan kekuasaan mereka, tetapi justru untuk bisa melayani Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia, tetap ada di dalam terang penyertaan Roh Kudus. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi kehidupan bangsa negara kami yang masih terus berjuang untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19. Ada banyak kekhawatiran kami, ada banyak kegelisahan kami, kekecewaan kami terhadap upaya-upaya yang selama ini berlangsung. Tapi kami tetap percaya Tuhan tidak berhenti bekerja. Maka biarlah segala upaya yang masih terus akan dilakukan, kami berdoa itu semua bisa membawa hasil yang baik. Apapun yang Tuhan kehendaki, biarlah kami bisa menerimanya juga dengan sukacita. Ya Bapa, kami juga mau mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat baik kepada Tuhan secara langsung, maupun juga yang kami lakukan, kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, sahabat, teman, ataupun orang-orang yang kami jumpai. Biarlah kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik dari hari ke hari. Inilah permohonan kami Tuhan, dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, seluruh anggota jemaat, dimanapun mereka berada, dimanapun jemaat-Mu berada, dalam segala kondisi dan situasi mereka. Kiranya Tuhan boleh memelihara mereka satu persatu.
Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan, kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi kembali. Kita angkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita, kebaktian rumah tangga kita sore hari ini akan selesai. Namun percayalah, Tuhan tidak akan pernah selesai menyertai hidup Anda, dan kita pun tidak pernah selesai untuk mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Kini lanjutkanlah hidup saudara, dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, kebaktian kita selesai. Mari kita mengambil saat teduh dan kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.